Gimana kabarnya? Halo Mas Raffi, Gimana kabarnya ya? selamat siang. Alhamdulillah Siang. saat ini kondisi fit Mhm. dan tidak saja fit di ini ya di tubuh kita, Iya. tapi juga fit dalam pemikiran nih. Mhm. Karena ada sesuatu yang hadir di ruang kreatif pada siang ini. Mhm. Telah ada di samping saya seorang bisa dibilang kalau bagi saya beliau adalah inspirator ya, dan mungkin bagi sahabat kreatif juga bisa menjadi sesuatu yang oh iya ya, ternyata untuk menjadi pemimpin ternyata kita harus bagaimana ya gitu kan. Kita akan dengarkan bersama. Selamat datang kepada Bapak Rudi Harahap, PhD, Kepala BPKP Kalimantan Selatan. Selamat datang Bapak. Ya, makasih Lita, Iya. dan Raffi juga. Iya, Oke. Bapak datang di Pro 2 Banjarmasin hari ini. Iya, jadi apa nih? Kita ada sesuatu yang akan kita sampaikan kepada listeners, kepada sahabat kreatif yang tentunya masih berkaitan dengan tema Go Green-nya nih Raffi. Tapi mungkin lebih spesifik dikaitkan dengan peran daripada BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Oke. Kalau misalnya di flyer dan teman-teman sahabat kreatif dan lihat tema hari ini tentang Green Innovation, kolaborasi pengawasan BPKP dengan digitalisasi UMKM Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oke, jadi Great Lines-nya jelas ya. Ada model bisnis digital, ada UMKM, dan juga ada kaitannya dengan peran BPKP dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, Raffi. PEN, terkenal sekali nih PEN. Baik, kita akan dengar langsung saja ya dari Pak Rudi. Pak, ini gimana sih sebenarnya pada saat kita masuk ke kehidupan normal baru, ada pandemik yang hadir di tengah kehidupan kita, kemudian kita harus memiliki siasat dan strategi apa yang harus dilakukan baik oleh lembaga pemerintah ya, ataupun juga masyarakat dalam hal ini UMKM. Bapak ingin sampaikan apa dulu kepada listeners tentang inovasi kolaborasi pengawasan BPKP khususnya untuk model bisnis digital? Silakan Pak. Oke, terima kasih Lita. Iya. Jadi pertama yang saya mau sampaikan tentu pandemi COVID ini membawa perubahan besar kepada kita semua. Tadi Presiden di acara rapat koordinasi pengawasan intern nasional di Istana Bogor itu menekankan bahwa peran pengawasan itu bukan hanya soal prosedur, tetapi bagaimana pada akhirnya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu kenapa BPKP itu motonya adalah sekarang hadir dan bermanfaat. Jadi hadir bermanfaat tentu terkait juga dengan tentu dominannya adalah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi sesuai dengan amanat dari regulasi, kita berperan juga di sana selain tentu aspek penanganan pandemi COVID itu sendiri, gitu ya. Jadi kami kebetulan lagi ada HUT nih, Lita. Jadi hari ulang tahun yang ke-38 BPKP itu. Jadi mungkin bagi sobat-sobat yang belum itu mengenal BPKP gitu ya. Saya perkenalkan bahwa BPKP sedang HUT BPKP ya, yang ke-38. Jadi sudah lama sekali, itu tahun 83. Jadi dari kita 83, sebenarnya dulu sudah lama sekali, zaman Belanda sudah ada. Jadi zaman Belanda, zaman pemerintahan gubernur masih di bawah gubernur jenderal, itu sudah ada BPKP dengan berbagai macam perwakilannya di daerah. Dan sekarang masuk ke usia 38. 38 ya? Itu sejak kami berpisah dari Kementerian Keuangan. Jadi kami tahun 83 itu dibuat lebih independen dari Kementerian Keuangan. Tetapi tetap berkawan sampai sekarang gitu. Jadi kalau dulu di bawah Menteri Keuangan namanya DJKN, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, DJPKN. Nah kemudian berubah menjadi BPKP. Biar nggak salah nih, namanya bukan badan pemeriksa ya, dan kita namanya badan pengawasan. Jadi bukan badan pengawas pula. Jadi badan pengawasan tentang terkait dengan keuangan. Jadi badan pengawasan keuangan ya. Dan juga ada yang lupa satu, kami juga terkait dengan pembangunan. Jadi kepanjangan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Betul sekali.
Dan kehadiran Pak Rudi ini sebenarnya di Kalimantan Selatan juga tergolong ini ya Pak ya? Baru juga ya? Oh iya baru. Ya, tapi Iya. saya sudah lama di Jambi udah. Bapak sudah keliling Ya gitu sudah ya? sudah masa kerja saya sudah di atas 30 tahun. Waduh. Sudah 30 mendapat tahun. apa piagam apa Itu namanya yang 30 medali tahun. medali gold, Oh, medali iya, emas oke. dari presiden ya. Mhm. 30 tahun itu yang terakhir untuk pegawai negeri kan. Oke. Jadi kita dapat 10 tahun, 20 tahun. 30 Yang tahun. terakhir adalah medali emas. Ya. Mhm. Dan pada saat ditugaskan di Kalimantan Selatan memegang BPKP Kalsel, Bapak sudah terbetik pemikiran untuk mendigitalisasi gitu ya, hal-hal yang terkait dengan peningkatan sektor-sektor ekonomi ataupun sektor-sektor publik nih Pak yang terkait dengan pembangunan, ataukah pada saat itu Bapak masih melihat dulu ini kira-kira BPKP arahnya kemana ya, karena dikaitkan dengan kondisi pandemik yang juga pas baru sama-sama masuk nih di Kalsel. Gimana Pak? Sebenarnya kalau di BPKP sendiri data itu Ya. atau kemudian teknologi digitalisasi itu sudah menjadi hal penting. Jadi sudah menjadi perhatian lama. Seperti tadi hari ini ketika Kepala BPKP memberikan pengantar, itu juga penekanannya bahwa kami akan menjaga data governance. Ya, jadi data kemudian digitalisasi itu juga ditekankan gitu. Presiden juga berharap soal-soal terkait dengan data itu menjadi perhatian BPKP. Oke. Jadi Iya, contohnya soal bansos kita tahu kan banyak data bermasalah, tidak tepat sasaran, Iya, Pak, duplikasi ya? Betul. gitu. Nah kemudian juga secara fokus kita untuk pemulihan ekonomi terkait UMKM gitu ya. Nanti ada menteri. Jadi saya tadi kebetulan lagi paralel. Hari ini kita diteruskan dengan panelis. Ya panelisnya salah satunya Menteri Koperasi dan UKM. Itu bicara tentang peran UMKM. Ya jadi terkait digitalisasi sudah bagian daripada BPKP, dan tentu ketika saya akan ke Kalsel, saya terpikir yang mana dulu nih gitu kan. Iya. Jadi banyak tentu yang digitalisasi karena pandemi itu mau nggak mau kita akan survive kalau kita bermain di teknologi yang tidak lagi face to face gitu ya, tapi benar-benar menggunakan telepati gitu kali ya. Oh, Bapak. Makanya kita kan hotspot wifi gitu ya. Nah gitu, itu kan semacam telepati. Mungkin zaman dulu sebenarnya sudah ada orang-orang tua kita gitu ya, sudah mampu melakukan itu. Oke. Untuk seandainya BPKP siap, dalam arti kata punya kesiapan untuk menghadapi zaman yang baru, bagaimana respon masyarakat Kalsel sendiri? Dalam hal ini mungkin kita dalam pembayaran gitu ya, sistemnya masih 50-50 nih Pak. Masih ada yang pembayaran tunai gitu ya, dan baru mulai masuk ke pembayaran digital seperti QRIS, Dana dan lain sebagainya. Gencarnya itu pada saat pandemi gitu kan. Kalau sebelumnya itu memang masih ini Pak, masih ramai dengan pembayaran tunai. Jadi non tunai itu masih belum menjadi bagian dari budaya sebagian masyarakat, tapi sekarang udah mulai. Ada pesan mungkin dari Bapak tentang pentingnya pembayaran non tunai ya, yang kedepannya nanti terdigitalisasi dengan dompet digital gitu kan, terutama untuk UMKM. Silakan Pak. Oh iya, jadi begini Lita. Jadi kebetulan saya tuh kan suka hobinya tuh melihat kuliner. Ya salah satunya selain goes juga saya lihat karena saya pengen pedagang-pedagang kecil kita tuh juga bertumbuh gitu ya. Nah saya terkejut ketika di Kalsel ini salah satu yang termasuk lambat ya dalam hal menggunakan alat pembayaran yang sudah non tunai gitu ya. Jadi kalau saya alat bandingnya sederhana aja. Kalau dulu waktu masih di Jakarta atau saya di Auckland gitu ya, itu hampir kantong dompet saya nggak pernah habis untuk cashnya, gitu ya. Jadi ketika saya 1 minggu 2 minggu kok cash saya sudah mulai habis gitu kan, karena begitu datang saya mau belanja, saya mau bayar pakai debit, oh maaf ini tidak jalan gitu kan, atau saya tanya bisa nggak punya bayar dengan Oppo atau Dana gitu, oh maaf Pak kami belum terregistrasi gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya pikir saya harus sebagai BPKP mungkin bisa berperan gitu. Gitu ya. Dan ternyata ini ini juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dengan menggunakan non tunai karena lebih hemat juga kan, hemat kertas dan lain sebagainya. Oh iya pasti go green ya kan. Jadi kan go green itu salah satunya ya
bukan hanya di pemerintah. Jadi ada kesalahan selama ini bahwa kita menganggap Go Green itu dominan kegiatan KPM. Saya kemarin ketemu Sekda juga. Sekda juga kaget ketika saya jelaskan BPKP itu sudah sistemnya seperti ini loh. Nah, Pak Sekda Provinsi Pak Roy bilang kita minta didampingi gitu. Jadi kalau itu sudah otomatis tugas kita lah ya, BPKP itu nanti akan mentransfer pengalaman-pengalaman di BPKP yang namanya sudah disposisi, sudah pakai, bukan lagi online pakai notebook, tapi sudah pakai HP Lita. Semuanya ya. Jadi sudah mobile app, kemudian kita presensi, kemudian mau izin atau mau cuti itu sudah pakai mobile app. Bahkan yang namanya data-data laporan-laporan kita itu sudah bisa kita lihat dari mobile app. Betul. Integrated systemnya terbaca sekali pada saat saya melihat juga di websitenya, segala sesuatu terhubung ya secara ini by system gitu ya. Iya, itu juga di website memang kita mencoba, ya tentu dalam satu organisasi biasa ya punya model-model bisnis yang berbeda gitu ya. Tadi ada yang mengurusi investigasi kan lebih banyak bergaul dengan para kepolisian ya, dengan kejaksaan, itu kan dalam hal penegakan hukum. Tapi juga ada yang sifatnya dia prevention. Jadi dia pendampingan gitu ya, karena itu merupakan salah satu aktivitas daripada internal audit. Internal audit itu bukan hanya melakukan melakukan auditing gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu barunya internal auditing itu BIMTEK itu sendiri merupakan aktivitas daripada auditing itu sendiri. Ya, benar-benar. Ada transfer informasi, transfer pengetahuan dan lain sebagainya. Iya, jadi itu kalau di Australia itu bilang ketika pernah saya ceritakan ada satu unit di Australia saya pergi ke New Zealand, saya cerita ke New Zealand kalau di Australia itu nama divisinya Risk and Education. Risk and Education. Jadi mereka surprise orang New Zealand itu, wah kalau dia nama divisi sudah Risk and Education, berarti dia the most advanced role of internal auditing. Jadi dia pendekatannya sudah namanya halus gitu ya. Jadi pendekatan soft, bukan lagi pendekatannya hard. Gitu. Oke. Nanti ini kita mungkin akan break sebentar. Untuk kemudian nanti saya akan masuk kepada fungsi daripada BPKP yang sangat menurut saya sangat complicated ya. Komprehensif juga. Ada fungsi governance, risk and control. Oke. Mas Raffi mau ini dulu? Jeda dulu. Ingin bertanya juga kepada kita di berkaitan dengan tema, jangan lebih explore pertanyaan ini bisa langsung sampaikan ke kita. Kalian bisa sampaikan melalui telepon atau WhatsApp kita teman-teman di 0811 5111 420. Sekali lagi saya ulangi di 0811 5111 420. Atau mungkin lewat Instagram kita di @iko2banjarmasin. Masih kita tunggu, tetap stay tune di 95,2 FM. Asik. Ngobrol sama Bapak selalu asik. Kalau kuliner yang suka di Banjar apa Pak? Udah berapa bulan ini yang suka? Saya lihat Swarga sih oke ya, enak. Swarga, ya makan bubur di pinggir jalan juga enak. Kita kemarin habis kues gimana tuh ya? Di depan pasar udah diajak ke lontong orari belum?